saudara-saudari terkasih, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini Kamis 12 September 2024, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, buat pagi ini kami menerima berkat-Mu melalui nafas kehidupan, kesehatan dan sukacita. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah roh Tuhan yang mengajari kami agar kami dapat mengerti dan melakukannya. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Ayat renungan kita hari ini Kamis 12 September 2024 diambil dari Kejadian 41 ayat 52. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Demikian firman Tuhan. Ingatlah kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, bersyukurlah jika kita masih memiliki ingatan yang kuat, terutama ingatan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mengingat kembali apa yang kita alami di masa lalu akan bermanfaat bagi hidup kita di kemudian hari. Tetapi tidak semua hal di masa lalu harus kita ingat. Hal-hal apa saja yang tidak perlu kita ingat dari masa lalu? Yaitu hal-hal yang menyakiti hati kita. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya sakit hati. Bahkan ada yang membenci kita tanpa alasan. Apabila kita tidak berupaya untuk melupakan masa lalu yang menyakitkan itu, maka hal tersebut akan terus melekat dalam hidup kita. Dan ini akan sangat berbahaya bagi perkembangan mental dan spiritual kita. Memang tidak mudah melupakan semua kejadian pahit di masa lalu, apalagi untuk mengampuni orang-orang yang membuat kita menderita dan kecewa. Oleh karena itu, ayat renungan kita hari ini menjadi bukti bahwa oleh kekuatan Allah, Yusuf mampu melupakan segala kesukaran dan kesengsaraannya di masa lalu. Yusuf dapat melupakan segala hal yang menyakiti hatinya dengan mengingat apa yang diperbuat Allah dalam hidupnya. Di tengah keberhasilannya, Yusuf tidak melupakan Allah dalam hidupnya dengan menamai kedua anaknya dengan nama yang menunjukkan bahwa ia melihat segala sesuatu yang telah ia capai berasal dari Allah yang mengasihi dan memeliharanya. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, jika Yusuf berhasil melupakan masa lalunya yang buruk, bagaimana dengan kita? Mari kita terus memandang kepada Tuhan dan meminta pimpinan Roh Kudus. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar mengampuni dan tidak mendendam. Untuk dapat mengampuni dan tidak mendendam, kita harus meminta kekuatan dan kasih karunia Tuhan. Saat kita terima kekuatan dan kasih karunia-Nya, kita akan mudah melupakan masa lalu yang pahit. Bahkan kita dapat mengikhlaskan semua kerugian atau penderitaan yang pernah kita alami. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apabila kita tetap memilih untuk berharap kepada Tuhan dan menyerahkan semua beban tersebut kepadanya, maka Tuhan akan bekerja dan memampukan kita untuk melepaskan pengampunan. Belajarlah untuk memahami setiap kejadian dan situasi yang kita alami dari sudut pandang kehendak Tuhan. Percayalah, rancangan Tuhan bagi setiap kita
adalah rancangan damai sejahtera untuk memberitakan dan memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami, agar kami di dalam menjalani hari hidup kami senantiasa dipenuhi oleh sukacita yang daripada Tuhan. Meskipun kami harus menghadapi banyak pergumulan di dalam hidup kami, tapi kami selalu kuat karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Bapa di surga, berkati kami untuk hari ini, agar kami dapat memakai waktu kami untuk memuliakan nama-Mu. Berkati anak-anak kami, agar mereka selalu Tuhan hidup dalam jalan-Mu, di dalam pelajaran mereka, dalam pekerjaannya, dalam rencana, harapan, dan cita-cita. Biar anak kami senantiasa takut kepada Tuhan dan senantiasa berjalan seturut kehendak-Mu. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun hari ini, Tuhan tambahkan berkat melimpah, umur panjang, dan kesehatan. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang sakit, Tuhan berkati proses pengobatan yang mereka jalani. Tuhan pulihkan dan sembuhkan dengan kuasa mujizat-Mu. Dan Tuhan teguhkan iman percaya mereka, sebab tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang menghadapi pergumulan. Tuhan selalu topang iman mereka agar tidak goyah dan selalu berharap kepada pertolongan-Mu. Ya Tuhan, berkati juga yang dalam keadaan duka, Tuhan memberikan penghiburan dan sukacita. Ya Bapa di surga, kami mendoakan setiap pelayan di tengah-tengah gereja-Mu, biarlah menjadi berkat yang daripada Tuhan. Kuduskan kami dari dosa kami, sehingga kami semakin layak menerima berkat anugerah-Mu. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu.